selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu keempat Desember 2025. Oke. Sorry teman-teman ya, tadi lupa lo pasang mic-nya. Oke, kalau gitu langsung aja buat para Scorpio. Mari kita lihat kira-kira apa aja sih yang akan terjadi di kehidupan kamu khususnya di minggu keempat Desember 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran terbaik dan juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja. Scorpio, di kartu yang pertama aku lihat di minggu keempat ini ada yang namanya uang. Apakah ada yang namanya uang yang masuk ya? Amin, bagus ya. Ada uang masuk dan tapi uang masuk ini bukan yang sifatnya kayak masuk terus kamu udah rencanain aku mau beli ini, mau beli itu, enggak. Jadi ada uang-uang yang masuk terus kayak kamu keep, kamu simpen. Ya bisa jadi ada kebutuhan lain kan. Entah Scorpio mau bayar-bayar cicilan, entah itu mau bayar sesuatu atau modalin uangnya buat sesuatu. Intinya di sini kamu ada uang masuk dan kamu protect lah gitu. Ya. Karena di sini kalau aku lihat ada kesabaran kamu di dalam mengumpulkan uang. Ya. Penting berarti. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat kamu cenderung lebih tenang ya secara perasaanmu. Enggak yang tenang-tenang banget, tapi setidaknya menunjukkan bahwa kamu tenang pada orang-orang, menunjukkan bahwa aku ini tenang loh ya, aku ini enggak lagi gelisah kehidupanku gitu. Jadi kalau di hadapan orang-orang kamu menunjukkan bahwa kehidupanmu itu sedang dalam posisi yang bisa ketawa, bisa senang, meskipun dalam hati menangis gitu Scorpio ya. Bener nggak? Jadi nggak berusaha untuk menampakkan kesusahan meskipun ada loh sebenarnya yang bikin hatimu susah rasanya. Ya, nah ini berusaha untuk tetap tenang, nggak terlihat bahwa aku tuh lagi banyak masalah kayak gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Scorpio juga sensitif, memang secara perasaan lebih sensitif. Makanya di sini, tapi enaknya kamu nggak memperlihatkan sensitivitas kamu. Jadi nggak diperlihatkan banget. Banyak mengikuti kata hati. Bahkan di sini Scorpio juga ada potensi untuk bisa deket sama orang baru ya kalau aku lihat. Ya dimana lebih tepatnya orang baru yang ngedeketin kamu. Ada aja yang akan nantinya mengungkapkan perasaan terhadap kamu di sini. Cuma nggak semua. Apalagi kalau couple, jangan berharap ya. Ini khusus single aja lah ya. Semoga siapapun yang akan membawakan perasaan terhadap kamu ini khusus single. Kalau yang couple jangan, bahaya untuk hubunganmu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Scorpio ini selalu mencoba untuk berpandangan positif ya terhadap kehidupannya ya. Positif, melihat berbagai kesempatan, excited untuk melakukan hal-hal baru kak, untuk melakukan banyak hal dalam kehidupanku. Dan juga ada beberapa masalah yang pada akhirnya terselesaikan Scorpio ya. Ada pencapaian di minggu keempat ini cukup baik. Hal yang nggak mungkin pun menjadi mungkin buat kamu gapai di minggu keempat ini. Keren nggak sih? Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Scorpio lagi banyak tugas. Tapi karena di sini kamu orangnya telaten, kamu memanage tugas-tugas kamu dengan baik ya. Bahkan di sini kalau ada orang minta tolong sama kamu ketika tugasmu, pekerjaanmu lagi banyak-banyaknya, kamu mampu untuk mengatakan tidak. Belajar. Posisinya biasanya kan kamu orangnya nggak enakan tuh. Apa-apa diiyain. Orang minta bantu tolong apa iyain gitu, nggak enak rasanya ya. Tapi di minggu keempat ini kamu belajar untuk mengatakan tidak. Karena memang lagi sesibuk itu. Bukan Scorpio-nya pelit, bukan Scorpio-nya nggak mau bantu. Cuma memang lagi sesibuk itu aja ya. Banyak kerjaannya.
Nah, seperti yang aku katakan tadi di awal, bahwa kamu bisa terlihat tenang dan tersenyum kepada orang-orang, tapi sebenarnya dalam hati menangis ya nih. Ada Five of Cups, dalam hati menangis, ada kesedihan, ada hal-hal yang sebenarnya masih bikin kecewa kamu di minggu keempat ini. Apa aja yang bikin kecewa di sini, Kak? Banyak hal sih, ya. Cuma kamu nggak mencoba untuk melihat memperlihatkan ke orang-orang bahwa aku nih lagi kecewa loh sama seseorang atau sama sesuatu. Lihatlah aku, enggak ya. Jadi banyak menyimpan kesedihan untuk diri sendiri. Dan juga di minggu keempat ini beberapa Scorpio ada belibet. Ada yang stuck di rumah, nggak kemana-mana. Mungkin kamu capek juga sih, pengen istirahat aja sih, Kak. Kalau libur, hari libur kalau bisa di rumah ya di rumah, nggak kemana-mana. Lebih nyaman di rumah kali ya. Bahkan ada beberapa rencana yang delay gitu. Karena kamu lebih asik di rumah dan mungkin untuk istirahat ya. Dan ada beberapa hal yang terkadang cukup Scorpio ini seperti ragu untuk melakukan. Ada juga hal-hal yang meragukan. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat nantinya akan ada suatu perubahan yang mendadak yang terjadi ke kamu. Ada perubahan mendadak yang akan terjadi sama kamu. Jadi persiapkan dirimu Scorpio ya, apapun itu jenis perubahannya. Di sini kamu harus cepat tanggap. Dan juga di minggu keempat ini Scorpio juga tidak terhindarkan dari yang namanya kecerobohan ya. Jadi kecerobohan kamu di minggu keempat ini kalau aku lihat bisa menyebabkan kecerobohan bisa menyebabkan banyak kerugian. Hati-hati. Dan aku lihat di minggu keempat ini juga akan ada selalu orang-orang yang ngedistract kamu sih ya. Akan ada selalu gangguan-gangguan yang membuat kamu jadi merasa kedistract. Jadi sabar ya, apapun itu coba sabar, coba tenang. Tapi Scorpio udah mencoba untuk kayak gini sih, udah bagus ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu keempat Desember 2025. Oke, Scorpio. Yang pertama ya, kamu dipesankan rayakan kesuksesanmu, rayakan apapun dengan orang-orang terdekatnya kamu, dengan orang yang memang care sama kamu. Jangan merayakan kesuksesan ya, apapun itu, malah dengan orang yang nggak kenal kamu, nggak membersamai kamu dari bawah, jangan ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ya, kalau udah sukses, kalau udah berhasil, jangan takut untuk sharing tentang tips kesuksesan kamu, berbagi kesuksesan, karena itu akan semakin membangun gitu karir kamu ya, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan untuk intinya jalan yang saat ini kamu tempuh ya, itu adalah jalan yang benar untuk kamu meraih sukses. Ini semua berbicara tentang kesuksesan. Jadi pesannya di sini memang terkait dengan pencapaian ya yang sudah kamu raih sejauh ini gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya di minggu keempat Desember. Energi paling kuat ada Taurus, Cancer. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.